Oke, balik lagi di PSR. Kali ini gue akan nge-review Cruella. Udah lama nge-review, kira balik lagi. Gue baru sempat nonton bioskop juga, jadi beberapa film-film terbaru di-review oleh anak-anak PSR yang kalian bisa cek tulisannya di kumparan.pestoprecords.com. So, always check update di Instagram dan artikel tulisan kita yang ada di Kumparan untuk update-update kita lebih lanjut. Well, gue baru aja nonton Cruella, sebuah karakter villain dari 1001 Dalmatians yang diadaptasi dari novel 1950-an, kemudian diadaptasi animasinya sama Disney. Basically kalau 1001 Dalmatians kan ya kayak semacam ngikutin si ininya ya, si anjingnya, karakter utamanya si anjingnya, yang dimana si Cruella sebagai villain tuh sebagai apa ya? Kalau di Devil Wears Prada tuh yang musuhnya itu, yang tante-tantenya itu yang fashion expert banget, dia pengen terampil fashionista banget, abis beauty gitulah. Ceritanya ya kalau di 1000 Dalmatian kan Cruella itu pengen tergila-gila dengan kulit ini ya, kulit Dalmatian gitu. Jadi pengen bikin coat dari kulit Dalmatian. Dia pengen bikin coat yang terbuat dari 101 Dalmatian. Intinya seputar itu lah, gimana kayak kejar-kejaran. Nah, kalau Cruella yang kali ini diperankan Emma Stone dan disutradarai oleh orang yang pernah membuat film Aitonya, menceritakan originnya dari Cruella gitu. Meskipun originnya dari Cruella, tapi I can say kalau ini nggak akan connect per se ke 1001 Dalmatian punya cerita gitu, story yang benar-benar original, enggak. Jadi anggap aja gue nitpicking karakter-karakter dari yang ada di 1001 Dalmatian, terus gue bikinnya sebuah cerita yang baru gitu. Nggak terlalu connect-connect banget gitu. Mungkin ekspektasi orang-orang tuh akan connect ke 1001 Dalmatian, berharap ada motivasi-motivasi yang kuat, kenapa dia benci sama Dalmatian, atau kenapa dia pengen bikin quote dari Dalmatian, ternyata nggak mereka dapatkan di sini gitu. Mungkin anak-anak pada kecewa karena itu. So, despite the story, ceritanya yang memang agak beda, sebuah origin yang baru. Kalau secara plot ya nyeritain gimana dia lahir, terus kenapa dia bisa jadi jenius, dia ketemu sama siapa, dia bagaimana dia struggle di masa kecil sampai akhirnya dia bisa came up with Cruella yang kita kenal gitu. Ceritanya sih seputar itu ya. Dibilang coming of age juga nggak coming of age sih, lebih kayak ya perjalanan karakter dari innocent jadi sekarang yang udah settle, yang jadi full cycle gitu. Gue suka banget di sini Emma Stone berperan sebagai Cruella, awalnya Estella. Perubahan transisi dari alter egonya dari si Estella ke Cruella itu keren banget gitu. Gue nggak pernah ngeliat sebuah karakter villainnya Disney yang kemudian jadi karakter utama jadi di push level ini gitu. Ceritanya kan seputar kayak Devil Wears Prada tapi versi heist movie gitu ya. Baroness itu kayak di Devil Wears Prada gitu, terus si Estella itu ya kayak jagoan yang di Devil Wears Prada gitu. Gue sampai lupa namanya siapa. Anyway, ya ceritanya seputar itu aja gitu, kayak revenge, balas dendam, trying so hard to impress tapi ternyata cuma dianggap gini, terus ternyata reveal the truth satu persatu kebuka. Gue suka banget ketika di momen dia transisi gitu. Ini film kan 2 jam ya, cukup panjang, tapi portray karakternya tuh dari first act, second act, third act tuh bagus banget gitu transisinya. Gue sampai amazed gitu di second act-nya gimana dia berubah ke Cruella yang jadi penuh evil, bener-bener karakter development-nya tuh bagus banget. Gue enjoy banget dengan dramanya. Well, Emma Stone of course can portray her so much. I can say juga pergunaan side karakter yang memang pendamping Cruella itu juga bagus. Kayak si Jasper sama temennya itu, terus anjing-anjingnya juga. Itu juga pengenalannya, dikenalinnya juga bagus. Terus di tengah-tengah ada karakter development gimana dia pandangnya ke Cruella, dari Estella ke Cruella. Terus hubungan mereka bertiga itu menurut gue bagus banget gitu. Meskipun akan totally different dengan 1001 Dalmatian ya. Kalau di 1001 Dalmatian kan kayak henchman-nya Cruella aja. Di sini tuh bener-bener ada connection deep-nya. Terus ada side karakter yang bagus banget menurut gue, Artie di sini yang sebagai fashion designernya si Cruella. Gue suka banget portraynya, gue suka karakterisasinya. Cuma sayang aja porsinya nggak terlalu banyak di sini. Andaikan dikasih porsi lebih besar dan punya plot device yang bagus di sini, I think ini juga akan menarik gitu. Baroness udah totally sesuai dengan perannya, I think cukup. Ini juga bagus, karakternya bener-bener pure evil. Jadi gue suka banget sama karakter yang narsistik dan tidak ada rasa rasa kebaikannya gitu loh. Sometimes kan kalau tadi cerita Disney ya, kalau ada karakter yang evil tuh kayak nggak pure evil banget. Di sini tuh evilnya bener-bener jahat banget itu. Gue dapet banget di sini. Dan I expect Cruella akan jadi seperti itu pas transisi karakternya. Cuma again, ini film Disney, PG-13 also, so jangan expect ada perubahan drastis dan sadis. Ternyata memang again perubahannya setengah-setengah gitu, masih tetap bisa dikonsum dan harus ada moral value-nya. Padahal gue expect di situ pas Cruella benar-benar jadi Cruella the real evil,
itu bener-bener kayak ngabisin anjingnya. Jadi kebencian terhadap Dalmatiannya itu jelas. Terus dia juga ngebunuh villainnya, jadi semua jelas gitu. Terus connect sama si henchman itu, Jasper dan temennya itu juga ya jangan as a family and stuff gitu. Bener-bener kayak dianggap aja kayak lu harus loyal sama gue gitu. Ya well, karena pendekatannya di awal juga gak kayak gitu ya. Pendekatannya ya karena dia ditolong waktu kecil, terus ya udah gitu, jadi kayak temen aja gitu, udah tinggal 10 tahun lebih gitu. Jadi gue agak kurang suka secara personal ya di closure-nya, harusnya di push abis-abisan aja gitu karakternya biar villain abis gitu. Di sini tuh seakan-akan ya kayak masih ada sisi baiknya si Cruella, which is dia mau mencoba meniru Maleficent, tapi kan kalau Maleficent kan the other side yang kita nggak bisa lihat kalau kita dari sisinya si Aurora ya. Kalau Cruella kan ya supposed to be villain aja udah gitu. Kalau di 1001 Dalmatians sih memang one dimensional banget. Di sini kita bisa lihat sisi-sisi lainnya. Cuma I wish gue bisa lihat kenapa dia bisa sejahat itu gitu. Well, overall dari scoring yang oke juga, penempatan yang asik banget, presentasinya. Kekurangannya mungkin cuma di CGI kali ya, ketara banget green screen-nya, ketara banget di belakangnya itu kalau tempelan-tempelan doang. Ya terus sisanya ya nggak expect bakal Oscar awarding banget karena memang ya drama khusus buat Disney gitu, family movie aja sih gitu sih. Tapi gue nggak nyangka kalau villain karakter yang nggak begitu terkenal banget di Disney bisa di-push jadi selevel ini gitu. Jadi gue expect kalau Disney buat film berdasarkan karakter villain bisa di-push level ini lagi gitu. I think masanya nggak usah dibuat family movie lah, udah dibikinin Oscar worthy aja gitu, diabis-abisan aja, dibikin mature content aja gitu sih. Karena kalau kayak begini jadi serba nanggung, mau family movie juga nanggung, mau dibikin kayak mature juga nanggung, serba nanggung banget. Itu kayak gue kayak nanggung aja gitu. I think kalau bisa di-push lebih jauh bisa sih. Oke, paling gitu aja review dari gue kasih nilai 7,5/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Ada kata play it, don't stop, just rewatch. Cut.